keluarga kecil asal Jawa Barat, Raka, Sari, dan putri mereka, Lintang, yang baru berusia 7 tahun. Baru saja menetap di sebuah rumah susun di kawasan timur kota. Lingkungan itu cukup padat, namun terasa hangat oleh ramahnya para penghuni lama. Meski begitu, rumah susun 4 lantai itu memiliki kesan tua yang sulit disembunyikan. Bangunan tersebut berdiri kokoh, tetapi jejak usia terlihat jelas. Warna cat dinding luarnya mulai memudar, seperti tersapu matahari bertahun-tahun. Setiap lantai dihubungkan oleh tangga beton yang dulunya berwarna biru muda, namun kini berubah menjadi warna abu keputihan, penuh goresan dan lapisan yang mengelupas. Saat seseorang melangkah, tangga itu menghasilkan gema kecil yang menyertai setiap langkah. Di bagian koridor, lantainya dipenuhi keramik putih kusam. Beberapa keping keramik sudah retak, sebagian membentuk garis halus, sebagian lagi merekah seperti akar tanaman yang menyebar. Jika berjalan tanpa alas kaki, permukaannya terasa dingin dan sedikit bergelombang. Pada malam hari, cahaya lampu koridor yang redup membuat bayangan pecah di sepanjang garis retakan itu. Bagian paling unik dari rumah susun itu berada di belakang bangunan. Sebuah pohon mangga besar yang sudah tumbuh puluhan tahun. Batangnya tebal, kulit kayunya kasar dan menghitam pada beberapa bagian. Ranting-rantingnya menjulur lebar, seolah melindungi bangunan dari panas matahari. Ketika angin sore bertiup, dedaunannya bergemerisik lembut, membawa aroma tanah basah dan jejak manis. Buah mangga yang kadang jatuh begitu saja di tanah. Lintang sangat menyukai tempat itu. Baginya, pohon mangga itu seperti penjaga setia rumah susun mereka. Meski sederhana dan penuh keusangan, rumah susun itu menjadi tempat bagi keluarga kecil ini memulai bab baru. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Setiap kerusakan kecil memancarkan kehangatan masa lalu. Dan setiap malam angin berhembus dari arah pohon mangga membawa harapan baru untuk hari esok. 4 hari menjelang akhir pekan, keluarga kecil itu memutuskan pulang kampung ke Jawa Barat. Ada acara pernikahan sepupu Raka dan sudah menjadi tradisi keluarga besar untuk berkumpul bersama. Mereka menginap di rumah sepupu selama 4 hari. Suasana hangat, ramai, penuh canda. Aroma masakan khas kampung dan tawa para kerabat membuat Lintang enggan pulang. Namun hari kelima tiba. Setelah berpamitan, Raka mengemudikan mobil rental yang ia sewa kembali ke kota. Perjalanan cukup lancar, meski langit mulai gelap. Mereka tiba di rumah susun tepat pukul 8 malam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lorong depan rumah susun tampak sepi, terlalu sepi. Lampu-lampu koridor masih menyala, tapi beberapa berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Sari sempat menoleh ke kiri dan kanan, merasa ada yang janggal. Tidak ada suara TV dari kamar tetangga. Tidak ada anak-anak bermain di lantai bawah seperti biasa. Bahkan suara gerobak bakso yang sering lewat pun tak terdengar. Tapi mereka mencoba mengabaikannya. Paling pada keluar atau sudah tidur, gumam Raka sambil mengangkat koper kecil. Mereka menaiki tangga yang warnanya semakin pudar. Langkah mereka menggema karena tak ada suara lain yang menyusul. Sampai di lantai 3, lorong tampak kosong. Hanya ada bayangan pohon mangga besar di belakang. Gedung yang bergerak pelan tertiup angin malam. Begitu pintu kamar mereka dibuka, aroma khas rumah mereka
kembali terasa. Tidak ada yang berubah. Semua tampak tenang. Mereka masuk, meletakkan barang, lalu bersiap beristirahat karena tubuh masih lelah setelah perjalanan jauh. Lintang langsung berlari kecil ke kamar dan naik ke kasurnya. Sari menyusul, rebahan sambil menghela napas panjang. Raka mematikan beberapa lampu, hanya menyisakan lampu tidur temaram di sudut ruangan. Suasana kamar hening, hanya suara kipas angin yang berputar perlahan. Mereka merasa aman, meski lorong luar tadi terasa aneh tanpa banyak bicara. Mereka bertiga akhirnya merebahkan diri, berharap bisa tidur cepat sebelum kembali menjalani aktivitas esok hari. Namun, mereka belum tahu malam itu akan menjadi malam yang berbeda. Malam merayap perlahan hingga jarum jam menunjuk pukul 11. Di kamar kecil itu, Lintang sudah terlelap. Tubuh mungilnya berselimut rapi. Sari tertidur menyusul. Kelelahan setelah perjalanan jauh. Hanya Raka yang masih terjaga, duduk bersandar di dinding sambil menonton pertandingan bola dari ponselnya. Suasana kamar sunyi. Hanya suara kipas angin yang terus berputar. Tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu kamar. Raka menghentikan tontonan dan menoleh. Sesaat ia berpikir mungkin itu tetangga yang baru pulang atau salah pencet kamar. Dengan santai ia bangkit, membuka pintu tanpa rasa curiga. Namun begitu pintu terbuka, kosong, lorong gelap dan dingin. Tak ada seorang pun. Ia mengangkat bahu, menutup pintu lagi, lalu kembali ke tempat tidur. Belum sempat duduk, suara itu muncul lagi. Ketukan kali ini sedikit lebih keras. Raka diam, mencoba mendengarkan. Tidak ada suara langkah, tidak ada sapaan, hanya ketukan berulang. Ia mulai merasa jengkel. Siapa sih main? Main malam-malam begini, gerutunya. Saat ketukan itu kembali, semakin cepat dan keras. Emosi Raka memuncak. Dengan langkah besar ia menghampiri pintu dan membukanya keras-keras. Pintu terbuka dan di ujung lorong, tepat di pojokan yang remang, berdiri sosok pocong, terbungkus kain putih kotor. Kepala menunduk sedikit, tanpa ekspresi, tanpa gerakan, seolah hanya menunggu. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa takut yang memuncak. Yang muncul justru rasa kesal Raka yang belum hilang. Ya, si jelek, serunya spontan, tanpa pikir panjang. Raka meraih sandal jepit yang tergeletak di depan pintu dan melemparkannya ke arah sosok itu. Sandal itu melayang, mengenai kepala sang pocong. Dalam hitungan detik, sosok itu tidak jatuh atau menghindar, melainkan lenyap. Tubuhnya memudar, berubah seperti kabut tipis yang tersapu angin, hilang tanpa meninggalkan jejak. Lorong kembali kosong, sunyi, hanya suara kipas angin dari dalam kamar yang terdengar. Raka berdiri terpaku beberapa detik, bingung antara marah atau mulai merasa ada yang tidak wajar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, bulu kuduknya berdiri pelan. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar dan membuat Raka terbangun. Suasana berbeda dari malam sebelumnya. Ramai, penuh suara orang lewat di lorong. Anak-anak berlari kecil, dan aroma masakan dari dapur para penghuni mulai tercium. Raka bangkit perlahan, masih mengingat kejadian aneh semalam. Ia membuka pintu kamar dan langsung mendengar suara obrolan tetangga di lorong. Beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul, tampak serius
namun bercampur rasa penasaran. Katanya, "Semalam pocongnya kelihatan lagi," ucap salah satu ibu dengan suara pelan tapi penuh tekanan. "Iya, makanya kosong banget, orang-orang pada milih diam di kamar masing-masing," sambung tetangga lain. Raka tertegun. Jadi itu penyebab rumah Susun begitu sepi semalam. Dengan langkah santai, ia keluar dari kamarnya dan mendekat ke kerumunan. Beberapa tetangga menyapanya dengan anggukan cepat. Lalu salah satu bapak menanyakan, "Mas Raka semalam dengar apa-apa enggak?" Raka tersenyum kecil, menyembunyikan kejadian yang dialaminya. "Iya, semalam sepi banget. Saya cuma dengar suara-suara doang." Obrolan pun berlanjut, membahas cerita-cerita lama tentang penampakan yang pernah muncul di rumah Susun itu. Raka ikut tertawa, sesekali mengangguk. Meski dalam hati ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar cerita. Ia memilih tidak menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Bahwa semalam ia sendiri melempar sandal ke pocong yang berdiri di lorong. Obrolan terus berlanjut. Suasana pagi menjadi hangat dan penuh canda. Kehidupan kembali normal. Setidaknya sampai malam berikutnya datang.